Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan semua dimanapun Anda berada yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita sangat bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali ada di dalam hadirat Tuhan, memasuki hari yang baru. Kita mau datang kepada Bapa kita di surga, minta perkenanannya turun atas hidup kita. Sepanjang hari ini kita akan melakukan banyak aktivitas. Kita mau datang terlebih dahulu di hadapan hadirat Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya di hadapannya. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang selalu
tubuh, jiwa, dan roh kami untuk layak ada di dalam hadirat Tuhan di hari ini. Mari berjalan bersama dengan kami ya Roh Kudus. Terima kasih, Engkaulah sumber pertolongan kami, Engkaulah pengharapan hidup kami ya Tuhan. Tuhan, Engkaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan bersama, Tuhan Kaulah, Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Biar pujian ini menjadi pengakuan iman kita bersama. Tuhan Kaulah pengharapan, Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan bersama, Tuhan, Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Sama-sama katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi katakan di hadapannya, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allah, kepadamu Tuhan, amin.
bagimu, Allah penjunan kami. Haleluya, pada Allah kami berseru, sumber pertolongan kami, sumber pengharapan kami. Haleluya, ditinggikan namamu Tuhan, diagungkan namamu. Haleluya, haleluya, jiwa kami memujimu Tuhan, kami naikkan syukur kami. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Syukur pada Allah, syukur padamu Tuhan. Haleluya. Terus mengucap syukur. Ada beberapa saat kita datang secara pribadi di hadapan Tuhan. Mungkin ada doa-doa pribadi yang ingin dinaikkan di hadapan hadiratnya pagi hari ini. Mari hampiri Tuhan. Mari bawa doa kita secara pribadi. Mari bawa ucapan syukur kita secara pribadi di hadapan hadirat-Nya. Yes, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau baik buat hidup kami. Engkau baik Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, amin, amin, amin. Terus Engkau melawat kami umat-Mu, amin. Yes, amin. Terus Engkau perbarui kami Tuhan, yang dalam keadaan masalah berbeban berat. Allah sumber jawaban, sumber pertolongan, amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terus Engkau melawat umat-Mu Tuhan dimanapun berada, amin. Pegang tangan kami Tuhan, pegang tangan kami, berjalan terus dengan kami ya Roh Kudus, amin. Engkaulah kekuatan hidup kami Tuhan, sumber pertolongan kami hanya daripada-Mu. Haleluya, haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan kembali, Engkaulah kekuatanku, amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, saat badai menerpa, katakan aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, takkan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sama-sama katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit
Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan kembali, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Itulah pernyataan iman kami di hadapan-Mu, Tuhan. Kaulah sumber kekuatan dalam hidup kami. Dan biarlah sebentar kuasa firman-Mu memberikan kekuatan baru dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga firman Tuhan memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini, kalau kita bangun dengan tubuh yang segar, sehat, kita harus mengucap syukur. Tetapi di pagi ini mari kita renungkan baik-baik, tidak hanya mengucap syukur, saudara. Coba kita renungkan kebenaran ini ya. Tetapi sebelum itu, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, kami mau menyambut pagi ini dengan rasa syukur. Tapi sebelum itu kami mau mendengar pesan-pesan yang dari Engkau. Biarlah Kau pakai mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, jika kita perhatikan ada fenomena yang menarik dalam dunia ini. Saudara perhatikan air yang bening, satu gelas air yang bening, lalu saudara berikan garam atau gula, diaduk. Lalu garam dan gula itu seperti lenyap, tidak terlihat lagi. Itu namanya larut, saudara. Larut, campur, itu artinya, ya, campur menjadi satu, sehingga menjadi liquid sama dengan air itu, seolah-olah begitu, saudara. Ya, jadi pagi ini kita akan merenungkan bahwa Alkitab menasihati kita supaya kita tidak larut kepada dunia ini, tidak nyampur dengan dunia ini, tidak menjadi seperti dunia ini. Nah, itu jelas sekali, saudara. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini.
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi kita tidak boleh larut seperti larutan gula atau garam tadi. Kita di dunia ini justru memisahkan diri. Saudara pernah lihat air dicampur minyak? Setelah diaduk-aduk nanti minyaknya memisahkan diri lagi. Ya, kita harus tidak boleh nyampur dengan air, dengan dunia ini maksud saya. Kita harus memisahkan diri. Kalau pernah bercampur sebentar, memisahkan diri lagi. Sebab kita tidak boleh serupa dengan dunia. Ya. Jadi kalau setiap pagi kita ada kesempatan seperti ini untuk merenungkan bagaimana kita menjalani hidup ini, nah, itu kesempatan yang sangat baik. Jangan pernah dilewatkan. Seperti kita ini seperti sedang kuliah. Jadi setiap hari mendapatkan nasihat kebenaran sedikit demi sedikit. Nanti lama-lama menjadi banyak. Ya. Jadi kalau pagi ini kesempatan baru untuk kita merenungkan bahwa kita tidak boleh larut terhadap dunia ini. Tapi kita harus memisahkan diri dari dunia. Bukan secara fisik, saudara. Hidup kita tidak boleh serupa dengan dunia. Sedangkan hidup kita sebenarnya bergaul dengan orang-orang dunia. Tapi bukannya larut, tetapi mempengaruhi. Tapi menjadi terang dan garam dunia. Kitalah yang mengubah kebiasaan atau karakter orang dunia ini. Bukan kita yang ikut mereka. Bukan kita yang larut terhadap mereka. Tetapi mereka yang larut kepada kita. Supaya kita semua diselamatkan. Bukankah itu tugas yang diberikan Tuhan Yesus? Bahwa kita menyelamatkan banyak jiwa. Dengan cara jadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan Yesus. Begitu ya. Meskipun dunia ini menawarkan berbagai macam kesenangan, kenikmatan, kesuksesan, pencapaian diri, kepuasan yang tidak ada batasnya. Tapi kita tidak boleh larut di dalamnya. Sebab kalau kita larut, maka fokus kita akan hilang. Kita tidak akan fokus lagi kepada tujuan kekal kalau larut kepada dunia. Tetapi mabok oleh kenikmatan dunia. Akibatnya binasa, saudara. Ya. Kenapa? Karena dunia ini kan fana, sementara. 1 Yohanes 2 ayat 17, di situ dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Gitu kan, saudara? Ya. Kan kita mau hidup selama-lamanya, bukan mau binasa. Semua yang ada di dunia ini pasti berlalu, saudara. Mau harta, jabatan, popularitas, apalagi aset-aset kita semua, kepandaian, hidup kita pun berlalu. Oleh karena itu kita harus fokus pada hal yang kekal, bukan pada hal yang fana. Ya, nah, makanya dunia ini kita harus memisahkan diri dari cara berpikir dunia, jangan serupa dengan orang-orang dunia. Supaya kita tidak jauh dari Tuhan. Sebab barang siapa mengasihi dunia, bersahabat dengan dunia, dia musuh Allah. Ya. Dunia memang sering menggoda kita dengan hal-hal yang menarik, kelihatannya nikmat, menguntungkan, tapi menjauhkan kita dari Tuhan. Hidup ini pilihan, saudara. Kita pilih dunia atau pilih Tuhan. Ya. Kadang-kadang kesibukan kita mengejar karir, berbisnis bisa membuat kita lupa berhubungan dengan Tuhan, lupa ibadah, lama-lama menganggap enteng ibadah. Ini yang bahaya. Makin larut terhadap dunia ini, makin nyampur. Ya. Padahal Alkitab mengingatkan dalam Lukas 9 ayat 25, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan dan merugikan dirinya sendiri. Untuk apa? Kita untung sekarang, untung banyak sebanyak-banyak, tapi kemudian hilang semuanya. Dan kita ditolak oleh Tuhan. Untuk apa? Ya. Yang ketiga,
kita itu warga kerajaan surga loh saudara. Mungkin di antara saudara yang tidak ngeh ya. Filipi 3 ayat 20. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi kita ini bukan milik dunia ini. Kita ini sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk hidup sesuai nilai-nilai kerajaan surga. Jadi kita hidup ini harus mengenakan nilai-nilai kerajaan surga, meskipun masih di bumi. Kan begitu ya saudara ya. Banyak orang tidak maunya masuk surga, tetapi tidak serius, ya, tidak mencari bagaimana supaya aku berkenan bagi Tuhan. Tidak mencari itu. Makanya kelihatan setiap bicaranya, setiap komen-komen di YouTube-nya itu kelihatan orang bukan warga kerajaan surga. Karena kalau warga kerajaan surga itu nilai-nilai hidupnya jelas. Ya. Nilainya itu pasti kasih utama. Tidak menghakimi tapi mengampuni. Dan lain-lain, ada banyak sekali nilai-nilai. Suatu hari kita bisa khotbahkan khusus tentang nilai hidup warga kerajaan surga. Ya. Nah, makanya tiap pagi kita doa, mendengarkan firman Tuhan. Saudara baca sendiri Alkitab. Ya. Apalagi doa komunikasi dengan Tuhan untuk membangun relasi supaya tidak larut dengan dunia ini. Bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, dan terakhir melakukannya. Kalau nggak percuma semuanya ini. Ya. Jadi meskipun dunia ini penuh daya tarik, penuh godaan yang memang menarik bagi sebagian orang karena natur dosa, tapi ingat, jangan pernah larut dengan dunia ini. Semakin larut, semakin sama dengan dunia ini, maka mencampur menjadi persis dunia ini. Jaga hati saudara, baca firman Tuhan, bersihkan pikiran dan hati. Jangan masukkan pengertian atau filosofi orang dunia. Sebab kita warga kerajaan surga. Amin saudara. Ya, baik. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah melalui pagi ini kami diingatkan bahwa kami adalah anggota warga kerajaan surga. Sehingga kami tidak boleh bercampur dengan dunia ini. Tidak boleh serupa dengan dunia ini. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu sungguh tak terbatas. Ajari kami terus. Ampuni kesalahan kami ya Tuhan. Kami mau benar, kami mau pulang ke rumah Bapa suatu hari. Untuk itu ajari kami mempersiapkan diri baik-baik. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.